Terima kasih para undangan dari Bank DKI dan BI. Terima kasih Bu ya, Pak ya. Kebetulan ada wartawan di dalam perjalanan dan teman-teman dari wilayah. Hari ini kita akan merilis pertama inflasi, bahan dibagikan ya, bahan dibagikan. Kedua ekspor impor, ketiga pariwisata, dan keempat industri manufaktur. Inflasi ini akan mengejutkan ya. Inflasi di Jakarta ternyata jauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Ini juga nanti dari BI barangkali perlu ditingkatkan lagi PPID-nya ini, misalkan frekuensi pertemuan PPID. Inflasi pada bulan Juli ini 1,17% seperti paparan, sementara di nasional 0,93%. Jadi cukup tinggi sekali, sudah 1%, di atas 1%. Kemudian kalau kita lihat inflasi selama tahun 2014 Januari sampai Juli, DKI mencapai 3,45%, sementara nasional 2,94%. Kita sudah di atas 3%. Secara nasional Indonesia mengalami inflasi pada bulan Juli ini. Itu adalah suatu kondisi yang sudah kita duga sebelumnya, karena pada bulan Juli ini adalah pada akhir bulan Ramadan, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa mendekati akhir bulan Ramadan dan hari raya dan sebagainya. Jadi permintaan akan barang dan jasa pada umumnya meningkat. Lanjut ya, kita menginjak pada ekspor impor. Kita lihat di slide itu ya. Ekspor melalui Jakarta juga mencatat peningkatan. Peningkatannya ini cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat pada bulan Juni, kalau ekspor impor datanya bulan Juni yang begini ya, itu meningkat 6,35% dibanding bulan sebelumnya, Mei. Nasional itu peningkatannya tadi disampaikan Pak Suryamin 4,4%, jadi tidak lebih tinggi. Kemudian kalau dibanding tahun sebelumnya, ekspor yang melalui Jakarta 7,67%. Nasional tadi disampaikan Pak Suryamin, Kepala BPS 4,4. Kita menginjak pada ekspor produk DKI yang dalam box itu. Kita mencatat peningkatan 11,82% dibanding bulan sebelumnya. Sementara kalau dibanding tahun sebelumnya meningkat 12. Peningkatan tingkat penggunaan kamarnya juga naik, nasional maupun DKI. Tetapi DKI ini masih jauh lebih tinggi dibanding nasional. Kita sudah mencapai 60,41%. Nasional masih 55%. Jadi tingkat penggunaan kamar nasional itu masih 55%. Kita sudah mencatat 60% lebih. Jadi ini kondisi yang cukup bagus bagi pengembangan. Akhir dari saya, nanti ditambahkan penjelasannya oleh Pak Tono ya, tentang industri manufaktur. Nah ini juga kemarin juga ada statement dari Wagub ya, Jakarta ini terbuka untuk industri kreatif ya, untuk industri kreatif terbuka. Artinya apa? Yang tidak menyita area ya lah, tetapi memiliki nilai tambah. Jadi industri kreatif tidak menyita area karena area di Jakarta terbatas, memiliki nilai tambah, dan mendorong industri padat karya berkembang di luar Jakarta karena membutuhkan tempat yang luas dan menyerap tenaga kerja. Mari kita lihat sekarang industri besar. Industri besar tadi dari Mas Teman ya. Kita lihat IBS itu singkatan dari industri besar sedang ya. Pada triwulan 2 di bawah itu ada 2,11%. Itu triwulan 2 dibanding triwulan 1 naik. Nasional itu 2,34%. Jadi pertumbuhan industri besar sedang kita ini relatif sama dengan nasional, tapi nasional sudah 2,3%. Bawahan dari provinsi DKI Jakarta dengan
bulan Juli 2014 yang mencapai tembus di atas 1%, 1,17%. Ini mengingat ya, memang ini pada bulan Juli ya, ada puasa, kemudian ada hari raya Idul Fitri. Memang gejolaknya, fenomenanya biasanya ya, menjelang hari raya Idul Fitri itu terjadi pergerakan harga yang seperti tidak biasanya pada bulan Juli. Kelompok pengeluaran yang kita lakukan kajian itu semuanya 7 kelompok pengeluaran tersebut ya, semua mengalami inflasi. Jadi menurut kelompok tidak ada yang mengalami penurunan atau tidak ada yang mengalami inflasi, semua mengalami inflasi. Yang ketiga adalah kelompok bahan makanan. Bahan makanan mengalami kenaikan indeks itu sebesar 2,3. 10 komoditi yang memberikan sumbangan inflasi yang cukup besar. Yang pertama adalah angkutan udara. Tertinggi adalah angkutan udara yang mencapai sumbangan inflasinya mencapai 0,108%. Ya, ini fenomena kemarin banyak yang menggunakan angkutan udara sehingga kenaikan harga dari beberapa pesawat. Kemudian dari listrik, ya, ini sama kondisi secara nasional, karena ini yang TDL, ya, khususnya yang prabayar itu mencapai 0,0670%. Diikuti yang ketiga angkutan antar kota, ya, jelas. Kemudian ini yang bakar naik, ya, bakar ini. Kemudian bensin, ini khususnya yang pertama, siomay, jika makan produksi industri manufaktur ya, triwulan 2. Yang pertama adalah industri manufaktur besar sedang. Tadi secara umum Pak Joko sudah sampaikan 6,88% untuk year on Y ya, Y on Y, dan Q2Q-nya naik 2,11%. Industri manufaktur besar sedang triwulan 2 ya. Triwulan 2 artinya bulan Maret, April, Mei ya. April, Mei, Juni mengalami kenaikan, tapi juga di sisi lain ada 4 jenis industri yang mengalami penurunan ya. Yang menyebabkan 6,8% ini adalah ada 11 jenis industri yang mengalami kenaikan, tapi di sisi lain ada 4 jenis industri yang mengalami penurunan. Apakah itu? Selanjut ya. Yang pertama adalah barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Ini yang naik cukup tinggi, yaitu 11,27%. Apa komoditinya? Komoditinya seperti di sini tangki minyak, drum, baut, mur, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua yang mengalami kenaikan cukup tinggi yang menyebabkan produksi industri manufaktur besar sedang naik 6,88% adalah alat angkutan lainnya. Alat angkutan lainnya ini adalah termasuk di sini adalah motor dan spare part-nya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer ya, sebesar 9,83%. Ini sudah diprediksi oleh Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Pak Yongki Sugiarto, menyatakan bahwa triwulan kedua ini akan mengalami kenaikan untuk jenis industri motor dan kendaraan. Terima kasih Pak Dodi, Pak Tono. Barangkali jam menunjukkan pukul